Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya anak-anak kelas 2 semuanya di rumah? Semoga anak-anak selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembelajaran kali ini tentang materi fikih, ya. Pembelajaran ini adalah materi fikih tentang waktu, niat, dan bacaan sholat. Ya, kemarin sudah dijelaskan sama Pak Rizky tentang ketentuan sholat fardu. Sekarang penambahannya pada waktu, niat, dan bacaan sholatnya. Sholat fardu adalah, kemarin saya mengulangi lagi ya, sholat yang dikerjakan 5 kali sehari. Hukumnya wajib untuk orang muslim, ya. Jadi sholat sholat fardu itu ada 5 kali dalam sehari, yakni apa saja anak-anak? Ada sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh, ya. Sholat subuh ada 2 rakaat, kemudian duhur ada 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan isya 4 rakaat. Kemudian waktu dan sholat duhur, ya, ini waktu dan sholat duhur dikerjakan pada siang hari pukul 12.05, tepatnya ketika matahari condong ke barat hingga bayangan sepadan dengan bendanya. Jadi pada siang hari itu letak matahari itu adalah bayangan benda sepadan, ya, dengan bendanya tadi. Bagaimana niatnya sholat duhur? Yakni usolli fardhu duhri arba'ata raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala, ya. Itu kalau kita melakukannya dengan sendirian. Kalau makmuman atau imaman kita nambahi, ya, usolli fardhu duhri arba'ati raka'atin mustaqbilal kiblati imaman. Kalau ada imamnya ditambah imam jadi imam, kalau sebagai makmum ya ditambah makmuman lillahi ta'ala, ya, itu. Kemudian niat sholat dan waktu sholat asar, ya. Sholat asar dikerjakan pada sore hari pukul 15.05, tepatnya ketika bayangan sepadan dengan bendanya hingga matahari terbenam. Ya, masih bayangan tadi sepadan dengan bendanya sampai habisnya, yakni matahari terbenam. Itu adalah waktu sholat asar. Niatnya sama, ya, dengan sholat duhur, cuma sewaktunya diganti asri, tadi duhari sekarang asri, ya. Kemudian sholat maghrib, ya. Sholat maghrib dikerjakan pada petang hari pukul 18.00, tepatnya ketika matahari terbenam ke barat hingga bayangan mega merah menghilang, ya. Ketika matahari sudah terbenam, kemudian bayangan merah, biasanya kalau di waktu masuk maghrib itu, ya, di langit ada yang merah-merah itu loh, seperti kayak api, ya, itu hilang sudah masuk waktu maghrib, ya, sampai menghilang. Dan niatnya juga sama, nawaitu usolli fardhu maghribi, ya, belakangnya sama, dan jumlah rakaatnya, ya, biasanya disebutkan juga berbeda. Kemudian waktu dan niat sholat isya. Sholat isya dikerjakan pada malam hari pukul 19.00, tepatnya ketika fajar merah hilang hingga terbit fajar, ya. Sangat lama sekali waktunya untuk sholat isya sampai jam 4, ya. Walaupun tadi ketiduran jam 10 bisa sholat isya, bisa sampai jam 4, ya. Niatnya sama, diganti waktunya usolli fardhul isya'i, ya.
belakangnya sama dan jumlah rakaat bilangannya berbeda. Kalau 4 ya arba'atan, kalau 3 salasu, ya kalau 2 rakaataini ya. Kemudian waktu dan niat sholat subuh, ya sholat subuh dikerjakan pada pagi hari pukul 4.00 tepatnya ketika terdengar kokok ayam jantan hingga matahari terbit ya. Itu kalau sampai jam 5 itu sudah habis biasanya sholat subuhnya ya, tidak boleh. Jadi anak-anak kalau bisa melakukan sholat itu tepat waktu ya, apalagi kalau sudah terdengar azan dari masjid, anak-anak segera pergi ke masjid atau musola ya, kalau tidak dalam keadaan yang sibuk ya. Lebih baik sholat berjamaah, karena apa? Pahalanya sholat jamaah itu lebih besar daripada sholat sendirian ya. Kalau dengar biasanya ini sholat subuh yang sangat sulit bagi kita semuanya untuk melakukannya, karena apa? Enak-enak tidur kok terdengar adzan ya. Sholat subuh itu sendiri berbeda ya, bacaannya ada as-sholatu khairum minan naum itu biasanya ya. Dan sholat subuh sendiri itu biasanya ditambahi doa kunut ya, ada doa kunutnya biasanya ya anak-anak. Kemudian lah ini niat sholat subuh, usolli fardhu subuhi rakaatain mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala ya. Ini ada niat sholat subuh ya. Dalam sholat subuh itu biasanya ada doa kunutnya. Kemudian bacaan sholat fardu apa saja yang dalam sholat itu ada tata caranya dan urutannya apa saja, yakni pertama takbiratul ihram, yakni takbiratul ihram ada yang pertama kali Allahu Akbar, itu adalah takbiratul ihram. Kemudian setelah takbiratul membaca doa iftitah ya, kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian yang ketiga membaca surah Al-Fatihah ya, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Kemudian bacaan ruku ya, apa dibaca, bacaan i'tidal apa, bacaan sujud apa, bacaan duduk antara dua sujud apa, bacaan tasyahud awal apa, tasyahud akhir apa, dan bacaan salam apa. Semuanya ada di buku ya. Anak-anak harus pandai atau sering-sering membacanya biar hafal. Karena apa ya, penting bacaannya itu jangan sampai lupa. Anak-anak jelasnya setiap hari dulu waktu di sekolah masih sholat ya, itu mesti belajar apa, bacaannya dulu kemudian praktek ya. Jangan sampai lupa bacaannya, karena ini adalah kegiatan ibadah setiap hari kita sebagai seorang muslim. Maka dari itu jangan sampai lupa ya niatnya, bacaan-bacaannya apa tadi, takbiratul ihram, doa iftitah, baca surah Al-Fatihah dan seterusnya. Jangan sampai lupa ya. Kemudian sekarang tugasnya anak-anak ya. 1. Tulislah niat sholat subuh. 2. Kapan waktu sholat asar. 3. Kapan waktu sholat subuh. 4. Sholat sehari ada berapa, sebutkan ya. Tulislah lafal bacaan i'tidal ada ya anak-anak. Sekali lagi seringlah membaca ya, dibaca bukunya, karena ini kemarin kelanjutan dari ketentuan sholat ya. Jadi ini kelanjutan ya, bukan bab baru tapi kelanjutan dari bab yang kemarin ya. Anak-anak harus diteliti, dibaca, latihan soalnya dikerjakan ya, tugasnya juga dikerjakan, semangat belajarnya di rumah, jaga kesehatan, jangan sampai lupa sholat 5 waktunya ya. Itu saja dari saya, kurang lebihnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.